Kisah Nabi Muhammad bagian 135, Surat Hatib bin Abi Balta'ah. Rasulullah memerintahkan semua orang untuk mengadakan persiapan. Beliau memberitahu bahwa sasaran mereka kali ini adalah Mekah. Beliau pun berdoa, "Ya Allah, buatlah Quraisy tidak melihat dan tidak mendengar kabar ini, hingga aku tiba di sana secara tiba-tiba." Namun seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat kepada Quraisy tentang rencana ini. Surat itu dibawa oleh Sarah, salah seorang budak wanita yang diberi uang oleh Hatib. Setelah menyembunyikan surat dalam gulungan rambutnya, wanita itu pun berangkat. Kemudian Rasulullah diberi wahyu tentang hal tersebut sehingga beliau cepat menyuruh Ali bin Abi Thalib dan Al-Mikdad menyusul pembawa surat itu. Keduanya pun memacu kudanya kencang-kencang. Mereka berhasil menyusul Sarah dan berkata, "Serahkan surat yang kau bawa. Aku tidak membawa sepucuk surat pun." Ali dan Al-Mikdad menggeledah hewan tunggangan dan barang bawaan wanita itu dengan teliti. Ketika tidak juga menemukan apa yang dicari, Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku bersumpah bahwa Rasulullah tidak pernah berbohong, jika engkau tidak menyerahkan surat itu, kami benar-benar akan memeriksa dirimu." Mengetahui kesungguhan Ali, wanita itu pun menyerahkan suratnya. Setelah surat itu sampai di tangannya, Rasulullah memanggil Hatib, "Apa ini wahai Hatib?" "Rasulullah," jawab Hatib, "demi Allah, saya tetap beriman kepada Allah dan Rasulullah. Sedikit pun tidak ada perubahan pada diri saya. Namun, saya mempunyai seorang anak dan keluarga di tengah-tengah Quraisy. Itu sebabnya saya hendak memberitahu mereka." Umar bin Khattab maju dan berkata, "Rasulullah, serahkan kepada saya, akan saya penggal lehernya." Orang ini bermuka dua. Rasulullah bersabda, "Wahai Umar, sesungguhnya ia pernah ikut dalam perang Badar. Apakah kau tahu kalau Allah meninggikan martabat orang yang turut dalam perang Badar, lalu Allah menitahkan, 'Berbuatlah sekehendak kalian, kalian kuampuni.'" Umar pun menangis sambil berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Saat berhadapan dengan musuh, kemampuan menyimpan rahasia menjadi sangat penting. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Manusia lebih banyak tergelincir karena mulutnya daripada karena kakinya." Kerahasiaan dalam gerakan ke Mekah ini diperlukan agar pasukan muslimin mampu memberikan kejutan, sehingga Mekah bisa takluk tanpa pertumpahan darah. Gelombang pasukan muslim berangkat. Akhirnya berangkatlah pasukan muslim. Saat itu adalah tahun ke-8 Hijriyah. Di tengah perjalanan, suku demi suku datang bergabung. Karena itu ketika tiba di Mar'as Zahran, jumlah mereka mencapai 10.000 orang. Jumlah yang belum pernah disaksikan dalam sejarah Madinah. Pihak Quraisy yang sampai saat itu belum tahu adanya bahaya akhirnya mulai curiga. Mereka mengutus Abu Sufyan untuk mengetahui apa yang terjadi. Suatu malam ketika Abu Sufyan sedang mengintai, dipergoki Abbas paman Rasulullah. Abbas membawa Abu Sufyan ke perkemahan kaum muslimin. Keesokan harinya ia diterima Rasulullah di dalam tenda beliau. "Kasihan engkau Abu Sufyan," sabda Rasulullah. "Bukankah sudah saatnya bagimu mengetahui, bahwa tiada Tuhan selain Allah?" "Demi ayah dan ibuku," jawab Abu Sufyan. "Engkau sungguh orang yang murah hati, mulia dan menjaga hubungan kekeluargaan. Aku memang sudah menduga bahwa tiada Tuhan selain Allah itu sudah mencukupi segalanya. Kasihan engkau wahai Abu Sufyan," demikian sabda Rasulullah lagi. "Bukankah tiba waktunya engkau harus mengetahui bahwa aku Rasulullah? Demi ayah ibuku engkau sungguh bijaksana, pemurah dan suka menjaga hubungan kekeluargaan, namun untuk mengakui engkau adalah utusan Allah masih ada ganjalan di hatiku." Akhirnya, Abbas pun turun bicara, "Celaka engkau Abu Sufyan, bersaksilah bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, sebelum beliau menghukum mati engkau karena permusuhan keras yang telah engkau lancarkan pada Islam." Abu Sufyan pun memeluk Islam. Kemudian Abbas berbisik, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah orang yang suka membanggakan diri, maka berilah dia sedikit kebanggaan." "Baiklah," sabda Rasulullah.
Barang siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, dirinya akan aman. Barang siapa yang memasuki Masjidil Haram, juga akan aman. Setelah itu Rasulullah meminta Abbas memperlihatkan keagungan pasukan Muslim. Dari atas bukit, Abbas dan Abu Sufyan melihat pasukan lewat barisan demi barisan. Begitu melihat bahwa Rasulullah dikelilingi pasukan Muhajirin dan Ansar, Abu Sufyan berkata, "Tidak seorang pun sanggup menghadapi mereka Abbas, kerajaan keponakanmu akan menjadi besar." Wahai Abu Sufyan, ini bukan kerajaan melainkan kenabian. Kalau begitu akan lebih bagus lagi. Untuk mengelabui musuh, Rasulullah mengirim patroli kecil di bawah pimpinan Abu Qatadah ke arah Batan Eldam 30 mil dari Madinah ke arah Syria. Tujuan ekspedisi ini untuk memberi kesan kepada orang Quraisy bahwa Rasulullah akan mengadakan serangan ke sana, bukan ke Mekah. Bersambung bagian 136.